mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani berusaha memberikan yang terbaik. Menjadi generasi bangsa, generasi Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Yulewardani dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 dengan NIM F1C02210. Perkenalkan, nama saya Hana Kafka Novandini dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 dengan NIM F1C0221039. Kali ini kami akan membahas materi tentang fungsi dan peran badan legislatif. Dan pada kali ini kami akan mewawancarai salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan untuk diliput ya, untuk berbagi, dan juga kepada mahasiswa ilmu komunikasi khususnya angkatan 2022 dan kelompoknya ini ya, yang sangat luar biasa hasilnya, dan mudah-mudahan ini menjadi juga bahan pembelajaran, pengalaman buat rekan-rekan untuk bisa menghasilkan sebuah produk perkuliahan, bukan hanya teori ya ataupun konsep, tetapi kita betul-betul bisa mengaplikasikan dan bisa mempraktekkan kemampuan kita dalam ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore Bapak. Ya, Kami dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 izin mewawancarai Bapak tentang peran dan fungsi dari legislatif DPRD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Kafka Novandini dan rekan saya Inggit Yulewardani. Sebelumnya kami meminta izin untuk meminta waktunya sebentar Bapak untuk kami wawancarai, dan terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa mewawancarai Bapak tentang materi ini. Kita kan tahu Pak, di Indonesia itu Indonesia memperlakukan materi tentang trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk menurut Bapak sendiri, bagaimana fungsi badan legislatif pada tingkat DPRD provinsi dan kabupaten ya Bapak? Ya. Saya persilahkan untuk pendapat Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adikku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 ya, yang mendapat tugas untuk mengelaborasi kajian tentang partai politik ya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi tepat ada 3 lembaga kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu, yaitu trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada 3 cabang kekuasaan: pelaksana undang-undang, pembuat undang-undang, dan pengawas undang-undang gitu, atau yang mengadili undang-undang. Nah, salah satu badan yang strategis posisinya itu namanya legislatif ya, dari kata leges. Leges itu dalam bahasa Prancis artinya berdebat, orang yang pandai berbicara dan berdebat. Karena memang tradisi parlementer di Eropa itu adalah tradisi berdebat dari kekuatan-kekuatan partai politik di parlemen. Dan di parlemen itu, atau kalau disederhanakan di Indonesia namanya DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, fungsi utamanya 3 ya. Fungsi pertama adalah legislasi, yaitu membuat undang-undang di tingkat pusat, di provinsi, dan di kabupaten namanya peraturan daerah atau perda ya.
Kemudian tugas yang kedua adalah budgeting, yaitu membahas anggaran belanja pendapatan dan belanja negara, atau kalau di daerah namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fungsi yang ketiga adalah controlling, pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan penyerapan anggaran, sampai kepada pelaksanaan kebijakan dan kepemimpinan eksekutif, ya, atau kepala daerah kalau di tingkat kabupaten, di tingkat pusat DPR RI mengawasi kinerja dan kepemimpinan presiden. Jadi itu 3 fungsi utamanya dari trias politika tadi. Baik Bapak, dengan pertanyaan yang kedua, itu penjelasan tentang peran Badan Legislatif DPRD Kabupaten. Bagaimana dengan pendapat Bapak? Ya, peran yang bisa dilakukan di contohnya ya, kalau untuk kegiatan legislasi adalah bagaimana kemampuan anggota DPRD melakukan perda inisiatif. Karena perda itu kan ada usulan dari eksekutif, kemudian dibahas oleh legislatif bersama legislatif. Ada juga kebijakan yang berdasarkan inisiatif dari legislatif untuk dibahas bersama eksekutif. Karena bagaimanapun ada teori itu namanya teori legitimasi ganda. Legitimasi ganda artinya baik eksekutif maupun legislatif kan sama-sama dipilih rakyat. Artinya bukan hanya Pak Bupati yang bisa menyampaikan aspirasi. Legislatif pun sebenarnya juga punya konstituen kan untuk dibuat kebijakan. Nah, untuk di level legislasi kita juga membayangkan idealnya DPRD itu produktif di dalam membuat peraturan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ya, meskipun kritik yang berkembang selama ini adalah kebanyakan produk legislatif itu atau peraturan daerah itu masih banyak dari eksekutif, dari legislatif masih kurang. Kemudian yang kedua adalah budgeting. Penting juga bagi DPRD itu untuk sensitif terhadap dan paham tentang politik anggaran. Kalau kita tahu bahwa di sebuah daerah itu ada persoalan besar misalnya kemiskinan, pertanian, dan sebagainya, ya seharusnya DPRD itu punya sense dan punya pengetahuan bagaimana melihat anggaran yang diusulkan Pak Bupati, apakah berpihak kepada isu-isu penting tersebut. Nah, yang ketiga adalah tadi pengawasan. Kita tahu di negara kita angka korupsi masih tinggi, penyalahgunaan kebijakan juga masih tinggi, sehingga legislatif itu dituntut untuk mengawasi kinerja aparatur-aparatur pemerintah dari kementerian sampai ke birokrasi di daerah. 3 itu saya kira perannya. Baik Bapak, terima kasih atas perhatian Bapak sudah bersedia atas waktunya buat wawancara sore ini. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan atau kesalahan dari kata-kata kami, mohon maaf Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa, generasi Sudirman. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari wawancara yang sudah kami lakukan adalah fungsi Badan Legislatif DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi yaitu DPRD memiliki fungsi untuk membuat sebuah undang-undang dengan dinamakan perda atau peraturan daerah. Yang kedua adalah fungsi budgeting. Fungsi budgeting yaitu DPRD memiliki fungsi membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika di daerah, anggaran tersebut dinamakan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga adalah fungsi controlling. Fungsi controlling yaitu DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kinerja presiden. Jika salah satu fungsi dari
fungsi tersebut tidak berjalan dengan semestinya, sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai masyarakat harus proaktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan semestinya dan agar kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Peran legislatif DPR di kabupaten adalah bagaimana kemampuan DPRD dalam melakukan perda inisiatif. Perda dapat berasal dari usulan eksekutif dan legislatif. Karena terdapat istilah legitimasi ganda yang peran eksekutif dan peran legislatif memiliki peran yang sama dalam menyampaikan usulan untuk perda. DPRD harus sensitif tentang politik anggaran agar anggaran yang ditentukan dari bupati berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. DPRD juga memiliki peran pengawasan untuk mengawasi aparatur pemerintah dari kementerian sampai ke birokrasi di daerah-daerah. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang para pejuang putra-putri Sudirman. Raihlah asa, gapailah mimpi bersama kami di kampus ini. Belajarlah, terus belajar, kembangkan diri tanpa henti, jaga terus nilai moral dan ijali. Lebih hebat. Amin. Jadi Siapa yang mau meminang ya? generasi pemenang, cerdas, tangguh,